Baik, saya akan tunjukkan untuk video klip. Mau itu di depan kelas, di rapat kepanitiaan, ataupun di lomba pidato waktu 17-an, ngomong di Suaranya kedengaran nggak, Pak Yunus? depan umum selalu jadi monster yang Aman ya? mengerikan. Kedengaran ya? Kalau udah gini, Kedengaran, badan Pak. jadi gemeteran, jantung rasanya berdegup nggak karuan, keringat bercucuran, pandangan tiba-tiba menghilang, bahkan sampai pingsan. Survei pun bilang, kalau ngomong di depan umum itu adalah hal yang paling ditakutin manusia. Lebih serem daripada ketinggian, serangga, dan atau kegelapan. Dan ketakutan yang satu ini pun punya namanya sendiri. Glossophobia. Oke. Tapi pertanyaannya, kenapa ngomong di depan umum itu begitu menakutkan? Faktanya, ngomong depan umum jadi serem karena kita nggak mau kelihatan salah dan kelihatan jelek, yang akibatnya jadi dijauhin orang-orang. Ya, rasa takut salah itu ngaktifin bagian di otak yang sama kayak bagian yang aktif waktu kita cedera. Rasa sakit ini emang warisan nenek moyang kita yang saking susahnya bertahan hidup, dijauhin orang itu sama dengan kematian. Dan gak cuma itu, berada di depan panggung juga ternyata ngaktifin sistem saraf yang sama kayak waktu kita lagi dikejar bahaya. Dan itulah kenapa tekanan darah kita naik dan bikin jadi keringetan. Otak kita jadi kekurangan oksigen, ngebuat napas kita makin sering dan sistem pencernaan berhenti. Sakit perut pun datang. Ibarat udah jatuh ketimpa tangga, udah gitu diketawain sama anak tetangga, sungguh mengerikan. Tapi kalau begitu, ada nggak sih cara untuk ngilangin rasa gugup ini? Satu hal yang mesti kita pahamin duluan adalah gugup di depan umum itu dialamin semua orang. Bahkan para legenda dan orang-orang sukses pun selalu ngalaminnya juga. Makanya sekarang coba lihat semua ini dari sudut pandang yang berbeda. Kabar baiknya, kemungkinan besar orang lain gak menghakimi kita sejahat yang kita kira. Bahkan faktanya, kemungkinan mereka akan lebih sering mikirin dirinya sendiri dan gak punya waktu buat mikirin kita. Oke, sekarang coba kita belajar untuk gak lari dari ketakutan, tapi justru berani menghadapinya. Gampangnya, harus selalu ingat kalau gugup itu perasaan yang alami dan gak bisa kita kontrol. Makanya cara menghadapinya adalah fokus ke sesuatu yang bisa kita atur. Latihanlah, latihan di lingkungan yang mirip sama apa yang akan kita hadapi di keadaan sebenarnya. Berlatih bikin kita terbiasa dan bisa ngurangin kecemasan kita nantinya. Mungkin otak kita udah terbiasa dengan nganggep ngomong depan umum jadi kayak dikejar binatang buas. Tapi nyatanya, kita semua, mau nggak mau, suatu saat bakal ngomong di depan banyak orang. Apapun profesi atau pekerjaan kita nantinya. Kalau udah gitu, pilihannya ada dua. Lari ketakutan atau tarik napas dalam-dalam, menenangkan diri, lalu maju dan bicara lantang di depan orang-orang. Dan seperti biasa, terima kasih. Oke, baik, Bapak Ibu. Ya, kita akan menanggapi tentang video tadi ya, jadi mengatasi grogi. Yang pertama, apa sih yang menyebabkan grogi? Mungkin Bapak Ibu bisa memberikan satu uraian dari video tadi yang menyebabkan orang grogi, dan langkah apa yang akan Bapak Ibu lakukan ketika nanti Bapak Ibu akan dipercayakan menjadi pembicara atau narasumber yang saat itu Bapak Ibu dalam kondisi grogi. Kira-kira kiat-kiat apa dari video ini atau mungkin ada tambahan-tambahan lain? Silakan Bapak Ibu memberikan komentar. Ada? Monggo, nggak usah ragu, Saya, kita Pak. diskusi. Ya, silakan. Eh, Kalau dari pengalaman, grogi di tempat umum itu eh, sangat perasaannya nggak enak ya, Pak. Kalau saya, kalau sudah ada persiapan pun, saya juga sering mengalami gugup
deg-degan gitu. Biasanya saya mengatasinya itu dengan minum air putih. Tarik nafas, minum air putih. Tapi kalau semisal hal yang membuat grogi itu karena mungkin takut salah ngomong. Kalau udah ada yang dicatat itu masih mending ya Pak. Tapi kalau misal langsung ditembak saat itu juga untuk ngomong di depan umum itu yang paling ditakutin adalah salah ngomongnya gitu. Dan biasanya cara mengatasinya itu saya ngomongnya pelan-pelan gitu Pak. Jadi nggak yang langsung gitu Pak. Kalau semisal ngomong cepat itu pasti eh, salah ngomong atau ujungnya jadi ngembleng. Tadi habis ngomong apa ya gitu. Itu Pak. Ya, makasih. Ya, salah ngomong atau belibet. Kan orang kan bisa salah ngomong atau belibet. Ngomongnya A tiba-tiba kepleset jadi B. Iya ya. Oke, terima kasih. Ada lagi yang lain? Monggo. Silakan, enggak usah malu. Yang lain yang mungkin belum berkomentar nih dari hari kemarin. Silakan. Ada? Saya Pak, Oh iya, silakan. eh, yang saya dapatkan dari sini tuh itu juga pengalaman saya gitu Pak Willy. Kalau misalnya saya disuruh eh, pelayanan atau berdoa, kadang-kadang tuh ya itu yang datang itu ya sakit perut dulu, sakit perut duluan gitu Pak. Oh ternyata itu Seperti karena seperti video tadi ya, kayak video tadi ya. ya. Ya, Nah ya. saya tuh berpikir kenapa ya setiap setiap ada disuruh memimpin gitu, saya langsung kayak tiba-tiba sakit perut, kayak maaf ya, kayak seperti mau BAB begitu Pak. Jadi iya, ternyata itu karena gugup yang berlebihan gitu. Ya, saya Ya, lihat dari video tadi. Ya, alasannya juga karena saya takut salah, walaupun seperti Mbak Arna bilang, walaupun sudah persiapan, pasti ada kata-kata yang salah gitu. Takut karena gugup, pasti ada kata-kata yang salah atau meleset. Nah, ya, tambahannya di sini yang saya ambil ya, mungkin eh, ketika nanti saya memimpin begitu disuruh supaya tidak gugup lagi ya perbanyak latihan karena mungkin memang latihannya kurang gitu Pak. Karena kalau disuruh memimpin gitu latihannya mungkin 1 kali atau 2 kali. Jadi ya, ya mungkin ini ya, ya perbanyak latihan supaya nggak lupa dengan kata-katanya gitu supaya nggak sakit perut lagi kalau betul. disuruh memimpin di depan. Ya, Itu saja Pak. baik ya betul ya latihan. Terima kasih Pak Yesi. Jadi latihan itu kata ada yang bilang gini filosofinya kalau saudara ingin khotbah 30 menit, latihanlah 60 menit, 1 jam. Kalau saudara ingin khotbah 1 menit, latihanlah 10 menit, sorry, 1 jam. Kalau kita ingin khotbah atau menjadi trainer pembicara 1 jam, latihanlah 2 jam. Dan latihan itu jangan hanya sekali. Misalnya kita minggu depan nih, dalam 1 minggu itu kita paling nggak minimal 3 kali latihan. Berarti 3 kali 2 jam. Kalau kita mau 1 jam nih, berarti 3 kali 2 jam, berarti sekitar 6 jam. Itu filosofi. Maka kita, misalnya kita akan tampil ini 30 menit lah katakanlah ya. Latihanlah 1 jam setiap hari, mungkin 3 hari berturut-turut. Selama 1 jam kita latihan-latihan dengan apa yang kita akan sampaikan. Nanti kita akan terbiasa, itu kan akan terekam nih. Dan kita akan ingat. Karena kita sudah sering latihan, kita akan ingat kata-kata kunci yang akan kita sampaikan. Itu filosofi. Dan banyak orang-orang berhasil seperti Steve Jobs, lalu sampai itu tokoh-tokoh yang ternama itu ya, yang beberapa tadi, John Lennon dan lain-lain. Ya, seperti itu. Ada lagi yang memberikan masukan atau ini kan dari versi yang pendiam-pendiam ya, kayak Mbak Arni, Mbak Yesi ini kan tipe pendiam yang mungkin saya katakan introvert ya. Mungkin dari yang senior-senior nih yang sudah sering-sering tampil kayak Bu Santi, Pak Yunus ini kan sering ini ya. Ya mungkin ada komentar nggak? Pernah grogi-grogi seperti apa? Nah, kendala tadi kan ada. Pandemia itu. Gimana? Pandemia itu Pak, gembala sidang itu. Oh, Guru kemarin lagi. ini ya. Iya, guru sama gembala itu Pak. Oh, ya habis pandemi nanti lanjut Bu Santi ya. Dan Pak Yunus terakhir. Oh, silakan. Bu Santi duluan itu ya. Oh ya Bu Santi ya. Bu Ya, Santi itu nggak apa-apa. Ladies first ya ya. Pak. Ladies first. Kalau di ya betul Pak. Ladies Ladies first. first. Nanti ditutup sama pria-pria nanti. Wah, senior ini. Itu senior kita. Oke, baik. Ya, saya rasa bahwa nervous itu adalah hal yang wajar ya, Pak. Itu hal yang normal dalam setiap kita.
bukan berarti tanda kita lemah sebenarnya, tapi itu justru tanda bahwa kita lebih semangat lagi. Kalau saya secara pribadi, dulu saya orangnya juga bisa dikatakan kurang berani Pak awalnya. Hmm. Saya jujur ya, maksudnya apa ya kurang percaya diri awal. Tapi saya Hmm. memulai itu dari sekolah minggu. Nah, itu makanya ketika dikasih pelayanan jangan abaikan anak-anak. Jadi dari anak-anak 5 orang saya belajar tampil, saya belajar berbicara di depan mereka. Habis itu mulai lagi tambah ke youth dan sampai tingkat bahwa puji Tuhan saya dipercayakan juga menjadi pembicara di Wanita Bijak di area Sumba sini. Jadi sebenarnya untuk kita itu dimulai dari hal yang kecil dulu. Ketika kita memulai dari hal yang kecil, maka rasa percaya diri kita itu akan tumbuh. Dan mungkin pertanyaan berkata, apakah sampai sekarang masih ada nervous? Kadang-kadang itu yang saya sampaikan kemarin, kalau berhadapan dengan pejabat-pejabat, orang-orang yang senior yang mungkin pengalamannya lebih ini, ya gugup sedikit, tapi nggak minder, nggak berani ada karena sudah melewati fase-fase itu. Begitu mungkin Pak, bukan berarti Tapi sudah bisa ya Anda. langkahnya apa, Bu? Mungkin kita kasih tips. Mungkin Ibu kan nggak menunjukkan nih grogi dari Ibu, tapi kan orang lain nggak melihat kalau Ibu grogi kan. Nah, itu tipsnya apa yang Ibu Ya, lakukan? Seperti apa itu? Untuk menutupi itu, supaya nggak kelihatan gitu kan? uh, uh. Salah satu kalau saya grogi biasanya itu saya kalau Mbak siapa tadi Mbak Yesi ke kamar mandi ya BAB. Ya. Kalau saya Pak, biasanya kalau momen yang menegangkan itu saya bolak-balik buang air kecil Pak. Kalau dia air besar saya air kecil. Ya, Terus gitu gitu. jantung saya gini-gini dak dik duk dan tidur Tuhan Ya, gimana ini ya. Nah, kalau tips yang pertama tentunya berdoa dan berpuasa ya Pak ya. Karena ya, bukan karena kuat dan hebat kita, tapi hal lain yang saya lakukan adalah saya tarik nafas. Jadi ya. saya tarik nafas dalam-dalam dan menganggap orang yang saya layani itu anak sekolah minggu saya. Jadi ya, jadi saya pernah satu kali pelayanan di Soe, itu kan provinsi sana. Itu di depan itu saya dipercayakan itu bupati gitu ya Pak ya. Hmm. Harus MC di depan bupati dan waduh pejabat-pejabat Soe waktu itu. Waktu kami bikin camp di sana rasanya kayak jantung saya pernah menolak karena saya nggak bersedia, saya takut. Cuman saya ingat lagi bahwa apa namanya kepercayaan itu yang diberikan tidak akan mungkin bisa terulang lagi. Jadi saya berusaha. Jadi untuk kita semua sebenarnya satu, jangan pernah menolak ketika dikasih kesempatan untuk melayani. Terus mulailah dari hal-hal yang kecil, maka itu akan membentuk mental kita untuk menjadi pemberani ke depan. Mungkin itu ya Pak Ya. ya. Oke, terima kasih Bu Tanti. Kasih. Kalau dulunya Ya. tidak berani atau kurang berani, sekarang paling berani. Apapun dijalani. Jadi istilahnya paling berani ya. Kalau dulu nggak berani, sekarang paling berani. Oke, terima kasih. Lanjut, Pak Nehemia. Iya. Kalau cerita hampir mirip dengan Bu Santi ya. Saya dilatih sama papa saya, kamu kalau mau jadi pemimpin belajar dari ke anak-anak dulu gitu kan. Kalau salah nggak terlalu kelihatan gitu kan. Nggak ada yang marah sama kamu. Jadi Ya. dulu melatih diri di sekolah minggu, kemudian ke pemuda, kemudian di setiap komsel, kemudian orang tua, ya. Dan untuk eh, ya saya pernah jadi kepala sekolah dengan menghadapi banyak orang tua setiap semester, kadang rapat-rapat dan kemudian sering dipanggil karena saya juga dulu aktif di dinas pendidikan, jadi sering dipanggil untuk di situ. Parenting juga, kemudian ya kalau Bu Santi tadi apa wanita bijak, saya di pria sejati. Kemudian ya kalau di gereja pasti ya setiap minggu mesti pelayanan dan ketua wilayah, jadi harus sambutan-sambutan. Yang saya lakukan itu menenangkan diri sih. Sebelum maju ke depan, saya tenangkan diri saya, tenangkan pikiran saya. Ya, menenangkan diri, menenangkan pikiran, terus percaya diri bahwa ya saya ini bisa, saya bisa. Saya bilang kalau saya kan saya sering panggil nama Hemi kan, nama saya Hemi. Kalau Hemi harus bisa di depan. Kemudian berdoa, minta hikmat Tuhan, Tuhan kasih saya hikmat supaya saya bisa ngomong lancar di
depan. Waktu di depan, ya sesekali saya memang melihat orang-orang yang di depan itu siapa. Pertama di depan saya lihat dulu siapa sih yang di depan, siapa yang mulai di belakang-belakangnya saya lihat dulu, ya kasih senyum. Dan kalau saat mulai misalnya agak kebingungan kata-kata, saya biasa lihat kepala mereka, di atas kepalanya itu, ya kan. Di situ saya sambil berkata, sambil ngelihat di atas kepala, kan kita nggak langsung lihat muka mereka. Itu yang biasa saya lakukan di situ kalau misalnya di depan bupati, di depan ini, kecuali waktu yang terhormat saja, waktu melihat mereka. Tetapi waktu sudah di tengah-tengah, ya kalau sudah mulai ada kata yang kayak mau hilang begitu, saya lihatnya agak ke atas. Iya, nah, ya seperti itu sih, menenangkan diri, menenangkan pikiran. Biasanya kan malah tambah dihafalin, nanti ngomong ini. Kalau saya enggak, saya lebih menenangkan diri, pikiran, karena sudah punya catatan poin-poin tersebut. eh, Percaya diri, berdoa minta hikmat Tuhan, itu. Yang paling sering, Tuhan kasih hikmat, Tuhan. Dalam hati sih ngomongnya. Nggak mungkin waktu di depan banyak orang. Ya. Iya, tapi saat di kendaraan biasanya saya sudah kalau memang nanti Pak Nehem sambutan, Pak Nehem kasih waktu apa di Pria Sejati, biasanya saya juga ngasih materi dan sebagainya. Sudah persiapan, tinggal Tuhan kasih hikmat. Iya, itu saja dari saya, tips saya, menenangkan diri, pikiran, percaya diri, berdoa minta hikmat Tuhan. Oke, kalau pas sudah mulai ada hilang kata, saya lihatnya agak ke atas sedikit, lihat di atas kepala, maksudnya bukan lihat. Ya, tips yang saya lakukan. Oke, baik Pak Nemi ya. Terima kasih buat sharing dan tambahannya. Terakhir Pak Yunus, apakah ada mau ditambahkan atau hal-hal yang tadi tentang grogi dan bagaimana mengatasi grogi dari video tadi? Oke Pak, saya sikat aja sih Pak. Kalau yang saya dapat dari video tadi, sebenarnya yang bikin grogi itu adalah ekspektasi kita ketika kita mau menyampaikan sesuatu gitu loh. Jadi ekspektasi itu ya harus bagus gitu kan. Kalau misal itu kayak sebuah yang tinggi, nah itu tuh yang akan membuat kita tuh kayak yang jiper duluan dalam tanda kutip di sini tuh kita belum ngelakuin tapi udah ada tuntutan. Nah itu yang bikin bikin nervous yang aku alami. Kemudian kalau tips yang biasa aku pakai sih memang sebelum tampil tuh biasanya karena aku tipe orang kalau lagi cemas tuh pasti akan ngebikin tisu Pak. Jadi itu tuh kayak yang menurut aku tuh kayak yang bisa nenangin lah sambil ngebikin tisu, kemudian sambil kayak tarik nafas gitu. Kadang kalau semisal bukan jadi MC, kalau nyanyi gitu biasanya aku suka makannya kencur, kencur cikur gitu loh Pak. Jadi itu kayak yang mengalihkan nervous ke hal-hal yang setidaknya itu yang bikin mood saya sedikit happy, selain berdoa dan minta hikmat daripada Tuhan. Itu sih kalau aku pribadi sih ngakunya itu. Kasih Pak. Oke, baik, terima kasih. Ya, untuk tadi minum kencur ya, saya punya pengalaman teman saya itu, dia seorang pendeta ya. Dulunya itu dia ngajak saya untuk jadi pendeta, karena saya tidak mau jadi pendeta itu ajak-ajakan ya. Karena pendeta atau panggilan hamba Tuhan itu beda sama guru. Kalau guru kan profesi. Kita sebagai dosen itu profesi harus profesional, tapi kalau pendeta itu panggilan hidup. Panggilan plus profesi juga, apa? Pembicara. Kalau dulu kan, kalau pendeta itu yang penting bisa mengembalakan, punya jemaat bertambah, itu wah, udah luar biasa. Tapi sekarang ini tuntutan. Seorang hamba Tuhan harus bisa jadi pembicara, harus bisa menyampaikan dengan sistematis, karena jemaat sekarang ini kritis-kritis, apalagi sudah media sosial ya, teknologi semakin canggih, mereka sekarang melihat pengajaran-pengajaran dari luar yang mereka pakai yang bisa mudah dimengerti, yang bisa dipahami daripada di gereja lokal tersebut. Ini kan tantangan zaman, mau tidak mau kita harus belajar menjadi public speaking. Satu ketika dia bilang jadi pendeta atau terus dia itu pemalu, pendiam. Terus tiba-tiba saya pergi ke satu kampungnya dia dan dia sudah jadi vikaris ya. Kalau zaman dulu itu istilahnya vikaris. Jadi calon pendeta kalau di gereja karismat itu PDP ya, semacam PDP ya, pendeta pertama untuk masuk ke PDM dan pendeta penuh. Nah, suatu ketika dia minum captikus, bukan captikus apa? Anggur merah yang perjamuan. Itu kan anggurnya alkoholnya tinggi tuh. Dia bilang, "Loh, kok minum anggur? Kamu kan pendeta." Nggak apa-apa bro, ini supaya penyemangat. Karena saya grogi. Kalau saya minum ini semangat saya lancar ngomongnya. Wah, dan benar dia minum banyak. Wah, dia ngomong itu berapi-api, saudara. Sama kayak pendeta-pendeta Pentakosta. Wih, tapi pakai itu alkohol.
Ya, jadi jangan ditiru ya. Jadi jangan meniru ini cara yang keliru. Tapi benar juga dia semangat. Orangnya memang pendiam. Saya bilang, bro, ya kami maaf ya, kami di aliran Pentakosta menolak tentang hal itu. Kalau yang penting kita itu berdoa minta urapan dari Tuhan, latihan cukup. Saya lebih minta hikmat atau urapan Roh Kudus daripada cara seperti itu. Walaupun saya menjadi pendeta waktu itu, malah saya terpilih jadi pendeta. Ya itu pengalaman ya, pengalaman yang paling ya itu. Tapi untungnya tadi kencur ya, kencur masih oke lah, masih alkitabiah ya. Tapi kalau sudah alkohol ini wah ini berbahaya sekali ya. Baik.